Di sebuah kota bernama Samarinda, berdiri rumah memang terlihat besar dan luas, namun tetap terkesan sederhana, yang pintunya menghadap sejarah, yang halamannya bersentuhan dengan jejak pengorbanan. Haji Muhammad Yosutomo memilih tempat tinggal bukan di bukit yang megah, bukan di tepi sungai yang riang, bukan pula di gedung tinggi yang gemerlap cahaya malam. Ia memilih rumah berseberangan dengan makam pahlawan, karena di sana setiap hembusan angin membawa bisikan perjuangan, setiap senja menyuguhkan doa dari tanah yang suci, dan setiap langkah keluar rumah selalu disambut oleh barisan nisan yang berdiri tegak seperti pasukan abadi menjaga Indonesia. Ketika matahari pagi muncul dan sinarnya menimpa pagar rumah, Haji Muhammad Yosutomo membuka pintu perlahan, menatap jalan yang memanjang ke depan, namun pandangan matanya selalu lebih dulu berhenti pada pemakaman itu. Barisan makam, jajaran nama yang terukir di batu nisan seakan mengucap salam kepadanya. Selamat pagi anak bangsa, apakah engkau siap melanjutkan perjuangan kami? Dadanya bergetar, hati pun bergetar, karena di balik tanah merah itu ada kisah yang tak pernah padam, ada keberanian yang tak pernah lapuk dimakan waktu. Ada cinta tanah air yang menyalakan api hingga kini masih menyinari generasi. Ia melangkah dan setiap langkahnya terasa ringan karena ditemani doa-doa yang bersemayam di pusara pahlawan. Mereka yang gugur di masa penjajahan, mereka yang mengorbankan darah di masa revolusi, mereka yang memilih mati demi merdeka, mereka yang mengorbankan raga demi tegaknya bangsa dan negara. Semua itu kini tersimpan di hadapan mata, setiap hari, setiap saat, sebagai pengingat yang tak pernah pudar. Samarinda bukan hanya kota di tepi sungai Mahakam, bukan hanya tempat pasar, pelabuhan, dan perniagaan. Bagi Haji Muhammad Yosutomo, Samarinda adalah saksi tempat jiwa pahlawan bersemayam, tempat semangat bangsa tumbuh, tempat ia meneguhkan janji untuk selalu menghargai pengorbanan para pendahulu. Ketika angin sore berhembus, daun-daun di halaman bergoyang, suara burung melintas, dan dari kejauhan terdengar azan maghrib berkumandang, ia kembali menatap makam. Lampu-lampu kecil mulai menyala di pemakaman. Cahaya kuning temaram menghidupkan suasana hening, dan dalam hening itu ia mendengar lagi bisikan sejarah. Kami telah memberikan darah, kami telah menyerahkan nyawa, kami tak meminta balasan, kami hanya ingin bangsa ini tetap merdeka, tetap jaya, tetap berdaulat, tetap dijaga oleh anak cucu yang setia. Haji Muhammad Yosutomo pun berdoa dengan tangan terangkat tinggi, mata berkaca-kaca dan hati berjanji, aku tidak akan melupakan kalian. Aku akan menjaga bangsa ini dengan caraku. Aku akan melanjutkan cita-cita kalian. Meski aku hanya seorang rakyat kecil, namun dalam hatiku berkobar semangat besar yang lahir dari pengorbanan kalian. Ia tahu pahlawan bukan hanya mereka yang gugur di medan perang, tetapi juga mereka yang berani jujur di tengah dusta, yang berani adil di tengah keserakahan, yang berani mengorbankan kepentingan pribadi demi tegaknya kepentingan bangsa. Pahlawan adalah setiap jiwa yang rela menyerahkan hidupnya untuk kebenaran. Dan Haji Muhammad Yosutomo merasa dengan memilih rumah berseberangan dengan makam pahlawan, ia belajar setiap hari tentang arti keikhlasan. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun pun berputar. Namun makam pahlawan itu tetap berdiri seperti saksi yang abadi. Ia menjadi guru yang setia, memberikan pelajaran tentang nasionalisme, tentang harga diri bangsa, tentang semangat kebersamaan, tentang arti Indonesia yang sejati. Oh, tanah air, betapa besar hutang budi kami kepada mereka.
Tanpa mereka kami tidak bisa menulis kata-kata ini. Kami tidak bisa bernafas dalam merdeka. Kami tidak bisa mengibarkan bendera merah putih di langit yang bebas. Tanpa mereka kami hanyalah budak di tanah sendiri. Kami hanyalah bangsa tanpa nama. Kami hanyalah rakyat tanpa kehormatan. Karena itu, memandang makam pahlawan sama artinya dengan memandang jantung bangsa sendiri. Setiap kali hujan turun, tetesan air membasahi pusara, mengalir pelan di atas batu nisan, seakan membisikkan doa alam semesta. Istirahatlah dengan tenang, wahai para pahlawan, karena pengorbanan kalian tidak akan sia-sia. Haji Muhammad Yosutomo berdiri di beranda rumah, memandang kabut yang menutupi pemakaman, dan di dalam hatinya ia menyalakan lilin semangat. Aku harus menjadi penjaga bangsa, meski hanya dengan kata, meski hanya dengan doa, meski hanya dengan perbuatan kecil yang jujur. Wahai generasi muda, lihatlah bagaimana seorang anak bangsa membangun rumah di depan sejarah, agar setiap hari ia tak lupa bahwa kemerdekaan ini lahir dari pengorbanan. Jangan engkau habiskan hidupmu untuk kesenangan tanpa makna. Jangan engkau tukar darah pahlawan dengan ketidakpedulian dan kemalasan. Bangunlah bangsa ini dengan kerja keras, dengan kejujuran, dengan ilmu pengetahuan, dengan doa dan cinta tanah air yang murni dan tulus. Makam pahlawan itu mengajarkan bahwa waktu hidup manusia singkat, namun pengorbanan bisa abadi. Namun mereka mungkin terukir sederhana di batu nisan, tapi semangat mereka terukir di langit Indonesia. Dan Haji Muhammad Yosutomo tahu, selama ia masih hidup, ia ingin selalu meneladani cahaya yang dipancarkan para pahlawan. Bendera merah putih berkibar di halaman, menyapa makam yang tenang. Dua warna sederhana namun penuh makna. Merah adalah darah yang tertumpah, putih adalah jiwa yang tulus berkorban. Setiap kali ia menatap bendera itu dan kemudian memandang makam pahlawan, ia sadar betapa besar arti kebangsaan, betapa mahal harga kemerdekaan. Oh Indonesia, tanah air yang kucinta, jangan biarkan pengorbanan pahlawan hanya tinggal nama di buku sejarah. Jangan biarkan bangsa ini retak karena anak cucu lupa akan darah pendahulu. Jangan biarkan nasionalisme luntur di tengah godaan dunia, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati pahlawannya. Maka biarlah rumah itu berdiri di sana, berseberangan dengan makam pahlawan, sebagai simbol bahwa kehidupan harus berjalan beriringan dengan kenangan, bahwa masa depan bangsa harus dibangun dengan menghargai masa lalu. Haji Muhammad Yosutomo telah memilih jalannya, menjadi penjaga semangat kebangsaan, menjadi pengingat, menjadi saksi bisu antara rumah yang penuh kehidupan dan makam yang penuh pengorbanan. Dan dari Samarinda, semangat itu menjalar ke seluruh Nusantara, menyapa kota-kota lain, desa-desa jauh, gunung, laut, dan hutan, seakan berkata, bangunlah wahai anak bangsa, karena para pahlawan tidak pernah mati. Mereka hanya berpindah dari medan perang ke hati kita, dari pusara sunyi ke jiwa yang merdeka. Angin memiri ku pasang, ditujui pon tengana, tu sarua tak lupa. Batumi angin memiri, angin girang dingin-dingin, nama Rontasari untuk ya Allah, nama urangi utinaye paridena.
angin memiri ku pasang, susui tontonana, tu sarua tak lupa. Bakumi angin memiri, angin girang dingin-dingin, nama rontak sari buntu. Ya Allah, nak mengurangi tutinaya parijin. Ya Allah, nak mengurangi Tinaya parijina. Ya Allah, nak mengurangi Tinaya parijina. Cinta Indonesia. Manakah harmoni? Allahu Akbar. Amin. Terima kasih.